Sungguh. Banyak sekali yang masuk. Oke. Selamat malam semuanya. Ya, selamat bergabung di sini. Kita akan mulai sebentar lagi ya. Yuk semuanya cepat-cepat bergabung. Baru 4. Silakan yang lain. Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di meja doa dari Gereja Sidang Jemaat Allah Hagios. Kami dengan senang hati melayani Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Saya Pendeta Putu Oken Rudiari Yudihartini dan Pastor Salmon Girsang melayani saudara setiap malam. Selama ini sudah lebih dari 2 bulan kita berdoa bersama-sama. Kita akan terus berdoa. Apalagi biasa kami di Hagios setiap selesai kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Tuhan Yesus, kami melakukan ibadah doa selama 40 malam. Kita akan melakukannya terus ya, sampai nanti kita akan tahu kapan akan berakhir. Mungkin setelah pandemi ini berakhir baru kita akan selesai dengan doa. Oke, semuanya selamat malam. Kita siapkan hati kita untuk kita berdoa bersama-sama. Kita menyanyi, memuji Tuhan bersama-sama, dan nanti kita akan didoakan oleh Pastor Salmon Girsang ya. Puji Tuhan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan, Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari katakan lagi pujian ini. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa
dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari semua berdoa. Haleluya. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur malam hari ini Bapa. Kami kembali bersama-sama bertemu di acara meja doa ini. Kiranya Tuhan Kau menolong kami semua. Urapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan hari ini menambah semangat buat rohani kami, memberikan kepada kami pengertian dan menolong kami menjadi jawaban atas segala masalah kami saat ini Tuhan. Urapi hamba-Mu Pastor Salmon Girsang yang akan memberkati melalui khotbah malam hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat bertemu lagi kita di dalam acara meja doa yang dilayani oleh Gereja Hagios. Saya Pendeta Salmon Girsang sebagai Gembala Sidang malam hari ini akan membagikan berkat-berkat rohani, siraman-siraman rohani kepada saudara-saudara sekalian. Judulnya adalah New Normal. Ya, ini sekarang merupakan kata yang sedang populer, New Normal. Apa sih New Normal itu, saudara-saudara ya? New Normal adalah suatu kehidupan yang kita harus menjadikannya normal yang baru. Yaitu dengan setiap hari keluar kita harus pakai masker, terus kemudian kita harus mempunyai jarak satu dengan yang lainnya, social distancing. Lalu kemudian ada lagi macam-macam ya saudara-saudara, kita harus mencuci tangan setiap hari. Ada banyak lagi hal-hal yang harus kita lakukan di new normal ini. Nah saudara-saudara, pada malam hari ini saya ingin membagikan kepada saudara-saudara dalam keadaan new normal ini apa yang harus kita lakukan. Ya, kita sekarang juga satu hal dari new normal ini adalah cashless. Kita kebanyakan sekarang harus membayar itu dengan pakai HP saja, ditempel di QR code-nya. Jadi tidak usah pegang-pegang uang lagi supaya lebih bersih tangan kita. Nah, sekarang saya ingin membagikan kepada saudara-saudara apa yang harus kita lakukan supaya di keadaan atau era new normal ini kita menjadi tetap eksis, bahkan kita menjadi lebih berhasil. Ya, saya akan membagikan 3 ayat firman Tuhan kepada saudara-saudara ya. Pertama-tama, kalau kita ingin tetap berhasil di keadaan new normal ini, maka pertama-tama yang saya sebut dalam bahasa Inggris, ya, kita harus start with God, atau kita harus memulai dengan Tuhan. Ini era yang baru. Jadi di era yang baru ini, awal dari era yang baru ini, marilah kita memulai dengan Tuhan. Nah, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang bagus sekali yang berkaitan dengan memulai dengan Tuhan ini, yaitu di dalam kitab Kejadian pasal 1. Kitab Kejadian pasal 1 ayat yang pertama, saya hanya membaca kalimat atau frase yang pertama saja yang mengatakan demikian. Pada mulanya Allah. Dalam bahasa Inggris dikatakan in the beginning God. Jadi artinya bahwa ayat ini sedang menjelaskan bahwa pertama-tama itu pada awalnya, pada permulaan pertama itu adalah Tuhan. Dan saudara-saudara, semua yang sekarang diciptakan itu adalah apa yang ada di dalam pikiran Tuhan. Hanya Tuhanlah yang menjadi the great planner, atau perencana yang ajaib, perencana yang besar. Dia merencanakan lalu dia menciptakan semuanya. Nah, saya membaca kira-kira ciptaan Tuhan itu, planet-planet itu jumlahnya sekitar 1000 kuadriliun. Satu kuadriliun itu 1000 triliun. Jadi kira-kira ada 1 juta triliun planet-planet yang diciptakan oleh Tuhan. Itu besar, itu semua adalah rancangan-rancangan dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, kenapa kita harus memulai dari Allah? Karena segala sesuatu adalah dari Allah dan oleh Allah dan untuk Allah. Jadi kalau kita
ingin memulai di era yang baru new normal ini, kita mulai dengan Allah. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan, Dia tahu segalanya. Dia juga merencanakan yang terbaik di dalam hidup kita. Dan kalau kita memulai dengan Tuhan, maka yang kita harus lakukan adalah pertama-tama kita harus menjalin hubungan dengan Tuhan. Setiap hari kita harus punya persekutuan pribadi dengan Tuhan dalam doa. Pagi hari sebelum saudara-saudara melakukan aktivitas yang lain, usahakanlah saudara-saudara bisa berdoa dulu kepada Tuhan. Lalu kemudian saudara membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, dan saudara-saudara mulai menuruti perintah-perintah Tuhan. Nah, kalau kita mengatakan start with God, artinya kita memulai dengan Tuhan, maka kita memulai dengan persekutuan doa kita dengan Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan, kita mohon Tuhan menuntun hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, yang saya sebut dengan start with a new vision. Ini artinya adalah mulai dengan sebuah impian atau visi atau impian yang baru. Jadi walaupun mungkin keadaan saudara sekarang tidak punya uang, mungkin saudara sekarang di PHK, waktu saya mengatakan buatlah sebuah impian yang baru atau vision yang baru, lalu saudara mengatakan uang aja nggak punya Pak. Saya juga sekarang sedang di PHK. Bagaimana saya harus membuat sebuah impian? Saudara-saudara, saya kasih tahu saudara-saudara, membuat impian itu tidak perlu dengan uang, hanya dengan pikiran saudara dan hati saudara saja untuk saudara bisa membuat sebuah impian. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan kepada saudara-saudara, bahwa sebetulnya Tuhan itu is a great dreamer atau pemimpi yang besar. Dia punya impian yang besar. Bayangkan saudara-saudara, dia bermimpi untuk menciptakan 1000 kuadriliun planet yang sekarang sudah diciptakan, yang begitu besar jumlahnya dan begitu besar areanya yang kita tidak bisa memikirkan begitu besarnya Tuhan ini. Itu adalah dari hasil impiannya. Di dalam Alkitab juga kita bisa melihat bagaimana Tuhan memberikan impian-impian yang besar kepada orang-orang yang sebetulnya tidak mungkin bisa melakukan impian itu. Nah, saya ambil satu contoh saja saudara-saudara, yaitu Abraham di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Begini caranya Tuhan mengajarkan kepada Abraham untuk mempunyai impian yang besar. Tuhan katakan begini, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi Tuhan memberikan kepada Abraham sebuah impian yang besar dengan melihat planet-planet atau bintang-bintang yang di atas, dan Tuhan menyuruh Abraham untuk menghitungnya. Lalu setelah dia menghitung barangkali sampai 2000, 3000, 4000 dan dia tidak bisa lagi menghitung, lalu Tuhan mengatakan seperti itulah nanti keturunanmu. Saudara-saudara, dan apa yang Tuhan berikan sebuah impian kepada Abraham akhirnya menjadi kenyataan. Walaupun di dalam kitab Ibrani dikatakan Abraham itu sudah mati pucuk, artinya sudah tidak bisa produksi lagi, saudara-saudara, tidak bisa melakukan tidak bisa melakukan hubungan dengan istrinya lagi, itu yang namanya mati pucuk. Tetapi Tuhan memberikan impian kepada dia meskipun dalam keadaan dia tidak mampu. Pelajarilah ini saudara-saudara, bahwa Tuhan juga bisa memberikan impian kepada saudara sekalipun sekarang saudara tidak mampu. Tapi bermimpilah untuk saudara bisa melakukan sesuatu. Mulailah dengan impian yang kecil, lalu lama-lama menjadi besar. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita punya impian. Saudara-saudara, kalau kita punya impian, paling tidak ada dua hal yang terjadi. Maka kita pertama akan mempunyai semangat juang. Waktu kita punya impian, maka kita akan mempunyai semangat juang. Waktu saudara-saudara berpikir untuk membuat kebun di belakang rumah saudara, atau di samping rumah saudara, atau di samping rumah, di depan rumah saudara, atau barangkali ada saudara punya tanah. Waktu saudara berpikir dalam keadaan seperti sekarang ini, lalu saudara berkebun. Waktu saudara berpikir punya impian untuk berkebun, itu akan membangkitkan semangat juang saudara-saudara. Yang kedua, kalau kita punya impian,
kita dibolehkan atau impian itu membolehkan kita fokus kepada apa yang ada di depan kita yang menjadi tujuan kita. Kita tidak lagi melakukan sesuatu yang tidak jelas, tapi kita bisa melakukan sesuatu yang benar-benar kita bisa fokus kepadanya. Jadi perhatikan saudara-saudara, kalau saudara ingin berhasil di dalam era new normal ini, pertama saudara start with God, yang kedua saudara start with a vision, yang ketiga start with a new faith, atau dalam bahasa Indonesia saya terjemahkan mulai dengan sebuah iman. Ya memang kita semua orang beriman saudara-saudara ya, tapi kalau kita melihat di dalam Roma, ini ayat yang ketiga yang ingin saya bacakan kepada saudara-saudara. Di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-17 itu bunyinya tentang iman. Begini bunyinya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Perhatikan ini, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudara, punyailah iman yang baru ini. Iman itu ada dua. Yang pertama adalah iman yang menyelamatkan kita. Itu sebabnya dikatakan dari iman bertolak kepada iman. Jadi iman yang pertama adalah iman yang menyelamatkan kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan Tuhan mengubahkan hidup kita. Yang kedua adalah iman untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan kepada kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sangat perlu untuk menerapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Raja Daud orang yang begitu hebat, orang yang begitu kaya, dia seorang raja, tapi dia tetap, kalau saudara membaca di dalam Mazmur pasal 119, itu ada 170-an ayat di situ, dan semua ayat-ayat itu mengenai firman. Dan dia juga mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalanku. Saudara-saudara, kalau kita start dengan iman, itu artinya kita percaya kepada semua perkataan Tuhan di dalam Alkitab ini. Kita harus percaya sama semua perkataan Tuhan di dalam Alkitab ini. Firman Tuhan mengatakan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seringkali kita bersandar atau menggunakan pikiran kita sendiri, saudara-saudara. Akhirnya kita tidak menerapkan firman Tuhan. Ya memang kadang-kadang kita ini berada di masa antara dari apa yang Tuhan janjikan dengan apa yang Tuhan genapi. Itu kita seringkali berada di masa antara. Tetapi Tuhan, dia berada di awal dan dia berada di akhir. Itu sebabnya dikatakan dia Alfa dan Omega. Jadi waktu dia berjanji, dia sudah tahu bahwa dia akan menepati. Tapi kita berada di masa antara ini. Nah, di masa antara ini, kalau kita lebih percaya dengan apa yang kita lihat, atau kita lebih percaya dengan yang kita alami, contoh misalnya, saudara merasa saudara tidak punya uang, saudara sudah di PHK, lalu saudara lebih percaya dengan uang atau pekerjaan itu, lalu saudara mengatakan, wah saya tidak punya uang, bagaimana saya bisa punya impian Pak? Oh saya tidak punya pekerjaan lagi, bagaimana saya bisa punya impian? Tapi kalau Tuhan mengajarkan kepada kita untuk start with a new vision, itu artinya Tuhan pasti akan menyediakannya. Dia sudah berjanji dari awal, dia akan menggenapinya pada akhirnya. Tinggal saudara-saudara yang berjalan di tengah-tengah ini. Amin saudara-saudara. Jadi sekarang mulailah new normal ini, start with God, mulai dengan Tuhan. Lalu yang kemudian start with a new vision, mulai dengan satu visi atau sebuah impian. Lalu yang ketiga, start with a new faith. Saudara-saudara punya iman yang baru, dan saya percaya Tuhan memberkati saudara dan saudara akan lebih berhasil di masa new normal ini. Tuhan memberkati. Sekarang kita akan berdoa, saudara-saudara. Saya akan mendoakan kalau ada di antara saudara-saudara yang sekarang punya impian. Ya, sekarang kita berdoa soal impian. Kalau ada saudara-saudara yang sekarang punya impian, saudara-saudara doakan, saya akan doakan dari sini. Kalau saudara belum punya impian, saya juga mendoakan saudara supaya saudara diberikan impian oleh Tuhan. Kalau saudara sedang lemah imannya, lalu saudara-saudara berpikir, aduh, saya ini lagi lemah iman saya. Bagaimana saya bisa percaya bahwa Tuhan bisa memberikan saya sebuah mimpi? Saya juga akan mendoakan saudara-saudara. Dan
yang ketiga, saya akan doakan buat saudara-saudara yang sakit di rumah sakit dan sebagainya. Dan kita akan menaikkan sebuah pujian ini yang merupakan pengiring doa kita saat kita melihat jalan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, ya selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Saudara boleh mengangkat tangan saudara seperti ini dan menumpangkan tangan di dalam saudara, dan saya akan mendoakan saudara. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini saya khusus berdoa buat orang-orang yang hari ini sedang lemah imannya, sedang kecewa, sedang tidak berdaya, sedang hancur-hancuran hatinya. Tuhan, saya berdoa kiranya Tuhan jamah hatinya, bangkitkan semangat yang baru di dalam hatinya, supaya dia percaya bahwa Tuhan adalah a great planner, Tuhan adalah a great dreamer, Tuhan adalah Allah yang besar, yang pemimpi besar, yang membagi-bagikan mimpinya kepada umatnya, sehingga hari ini dia percaya dan dia bangkit dengan sebuah impian. Saya juga berdoa kalau ada hari ini orang yang belum punya impian, lalu sedang berdoa kepada Tuhan untuk mempunyai sebuah impian mulai dari yang kecil, saya doakan supaya Tuhan mulai memberikan, tanamkan di hatinya, di dalam pikirannya untuk dia melakukan sesuatu yang baru. Saya juga berdoa kalau ada orang yang sudah punya impian tapi masih belum bisa dilakukannya karena masih banyak halangan-halangan, saya doakan juga dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan singkirkan semua halangan-halangan dan Tuhan mulai menolong dia membuka jalan, karena Tuhan itu adalah, Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya juga berdoa kalau ada yang sakit corona, sakit apa saja, ada yang gagal ginjal, ada yang sakit tumor, ada yang rahimnya sakit, ada yang anaknya yang sakit dan sebagainya, dan sekarang sedang berdoa. Saya doakan kiranya Tuhan jamah mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu adalah tabib yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saya serahkan semua teman-teman ini yang bergabung di dalam acara Meja Doa GSJA Hagios ini atau Gereja Hagios ini, kiranya Tuhan memberkati hidupnya. Siapapun mereka, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami berdoa buat negara dan bangsa kami Republik Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat tertinggi sampai terendah di pusat maupun di daerah. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan marifat yang dari surga untuk menyelesaikan masalah Corona 19 ini Tuhan, yang sedang mewabah di Indonesia ini Tuhan. Tim medis yang menanganinya,
juga Tuhan tolong mereka semuanya. Terima kasih Bapak di surga. Saya juga berdoa buat Provinsi Bali. Saya berdoa buat gubernur kami Pak Koster yang menjadi gubernur. Kiranya Tuhan juga memberikan perlindungan. Tuhan jaga kesehatannya. Tuhan memberkati hidupnya. Tolong dia untuk mengatasi COVID-19 di Provinsi Bali ini supaya bisa terselesaikan dengan cepat, dengan baik. Tuhan memberkati Provinsi Bali ini, tanahnya Tuhan berkati, airnya juga Tuhan berkati, gunung-gunung, laut semua Tuhan memberkati, sehingga pariwisata bisa berjalan lagi dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa-doa kami, dan sekarang kami akan istirahat, akan tidur malam hari ini. Tuhan jaga dan lindungi. Kalau ada bencana alam, Tuhan selamatkan kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan saudara-saudara, terimalah berkat dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua yang percaya katakan amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Sampai ketemu lagi besok jam 8 malam. Tuhan memberkati.